Tapi na Facebook be. Oh, yang baraha teh. Pantesan menicaan lo. Muhammad is Allah. Oh, kemarin pasang bulan. Oh, asli itu teh lain editan. Jam 4. Kirain editan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngobrol ngapain nih? Kayaknya seru banget nih. Kopi. Woi, kopinya kopi hitam. Kenapa nggak kopi putih? Suka gaya. Masya Allah, barakallah. Lagi ngobrol ngapain nih? Kayaknya kayak seru banget nih. Pada tegang-tegang nih. Iya, ini Pak Ustadz. Ada teman saya kesurupan. Masukan. Masya Allah, innalillahi. Saya mau tanya, dalam tubuh manusia itu bisa lebih dari satu jin nggak yang masuk ke tubuh? Memang banyak kejadian ketika orang kesurupan itu, ketika diruqyah berdialog peruqyah dengan manusia yang kena kesurupan. Pertama bahkan saya mengaku saya adalah ini. Ketika keluar dia bilang saya akan keluar, tapi ingatlah masih ada teman saya di tubuh saya. Ketika yang dua itu keluar besoknya ngomong lagi ada yang lebih kuat dari saya. Nah, sebenarnya faktor di lapangan ketika salah seorang peruqyah itu mengalami pernah meruqyah seperti itu, padahal secara naluri aja tidak mungkin satu manusia bisa dimasukkan beberapa jin. Yang jelas satu jin itu adalah pembohong. Rasulullah yang bilang al-kazab, mereka pasti terus menipu manusia, dan itu adalah memang keinginan mereka. Ketika mereka itu masuk ke tubuh manusia, diobatin untuk dialog, untuk menjebak terus dan menipu manusia. Makanya para ulama itu menyarankan untuk lebih afdalnya, untuk selamat dan aman dalam menterapi manusia itu, sudah jangan banyak masuk ke ranah gaib, karena kita manusia tidak bisa melihat jin. Allah memastikan, menjelaskan dalam satu ayat, yaitu innahu yarakum huwa qabil min haitsu la tarawhum. Sesungguhnya setan dan kelompok-kelompoknya bisa melihat kalian dari tempat yang tidak bisa kalian lihat. Jadi sudahlah, jangan pusing memikirkan berapa jin yang masuk, karena sebenarnya mereka itu cuma satu orang. Itu kan cuma bilang aja ini itu jelas, dan memang itu kan jin itu membohong. Untuk selamatnya jangan masuk ke ranah gaib, tapi fokuslah menerapi orang. Itu lebih aman dan lebih selamat. Itu ya. Gimana? Tapi Pak Ustad, kalau orang kesurupan, jinnya kan masuk tuh. Nah, pas masuk tuh bentuknya kayak gimana sih? Nah, yang berkeliaran alias dalam pemikiran masyarakat itu, jin itu kan jelas ada yang namanya genderuwo, kuntilanak, pocong, segala macam. Sebenarnya itu jin-jin juga. Coba pikirkan pakai logika kita. Adakah di Cina itu pocong? Ada nggak? Hampir. Di Amerika ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa coba ya? Ini palak. Ada lagi yang namanya apa? Ada. Yang berdiri itu Oh, Dracula. dubleng. Di Indonesia nggak ada Dracula. Nah, jadi sebenarnya jin itu jin saja. Cuman bagaimana kondisi masyarakat dalam pemikiran apa yang ditakutkan mereka. Nah, ketika masuk ke tubuh manusia bagaimana? Sementara yang terbayang kita adalah jin itu memang ada tangan, ada perut, ada mulut, dan itu memang sesuai dengan hadis Rasulullah. Banyak menceritakan hadis-hadis tentang bagaimana jin itu mempunyai kelamin. Bahkan Allah menjelaskan dalam surah Al-Kahfi itu bahwa setan itu beranak, itu punya kelamin. Terus setan suka makan. Terus Allah, barang siapa yang makan tidak membaca bismillah, maka setan akan ikut makan. Berarti kalau nggak mungkin kan makan nggak ada perut, nggak mungkin kan makan nggak ada mulut, nggak mungkin makan nggak ada tangan. Nah, pertanyaan tadi, ketika dia masuk, kemana tangan itu, kemana kaki itu, gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan dan kemampuan kepada jin, itu adalah bisa merubah dari bentuk asli ke bentuk yang lain. Dia bisa menjadi hewan-hewan yang melata. Bahkan terjadi di masa lalu itu, ada orang ketika dia di kebun melihat ada kerbau, pas dia meliriki kebunnya hilang. Berarti itu adalah jin merupakan kerbau. Ada di ular. Bagaimana Rasulullah menjelaskan dalam beberapa hadis, ketika ada ular masuk ke rumah, jangan engkau langsung bunuh, tapi peringatkan 3 kali, karena kalau kamu itu membunuh langsung, takutnya mereka adalah jin muslim. Nah, ketika 3 kali diperingatkan tidak keluar, maka bunuhlah dia sekaligus.
Jelas, dan itu bisa merubah dari bentuk asli ke bentuk yang lain. Nah, ketika bentuk ke manusia, bagaimana mereka merubah diri? Mereka merubah menjadi gas ataupun angin. Nah, mana dampaknya? Makanya ketika orang kemasukan jin itu banyak yang pusing, mual, emosi tinggi, ada banyak yang sendawa terus, ada yang kelut terus, dan mereka masuk ke dalam darah. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia dan beredar di dalam peredaran darah manusia. Tidak mungkin loh, ada tangannya ada, mulutnya ada, masih bentuk seperti asli gitu kan, masuk ke darah, nggak mungkin. Berarti jelas Allah akan beri kemampuan bagi jin itu merubah dirinya seperti angin ataupun gas sehingga dia bisa masuk ke tubuh manusia. Pertanyaan satu lagi adalah, ketika mereka gimana kalau lapar? Apa kencing di manusia? Nah, tadi itu kan Allah beri kemampuan satu waktu mereka bisa keluar untuk mencari makanan atau untuk membuang air, dan bisa juga dia bisa membuang air di tubuh manusia. Gitu kan? Jelas. Yang pasti adalah ulama sepakat bahwa yang nama jin ketika masuk ke tubuh manusia, dia merubah dirinya menjadi angin ataupun menjadi gas. Wallahu a'lam. Ya, gimana bos ya? Insyaallah itu bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah, sudah ketika kita menerapi ataupun apa, jangan berpikir jin itu jumlahnya berapa, tapi fokuslah orang yang sakitnya, karena ranah gaib adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi masalah jin masuk ke tubuh manusia, yang pasti tidak mungkin mereka bentuk aslinya. Pasti mereka berubah dirinya untuk membentuk kepada gas atau angin sehingga mereka bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung ataupun mulut.